kita sekarang akan melaksanakan meja hijau untuk saudara Christian Nababan ya, dengan pembimbing Pak Saban Malau dan Ibu Susana, kemudian penguji saya sendiri dan Ibu penguji ya, dengan judul pengaruh genotip dan pupuk NPK terhadap pembibitan kopi Arabica. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada saudara Christian, apakah saudara sehat? Situan siap, Pak. Sehat ya? Ya, Pak. Jadi sudah siap ujian ya? Siap kan? Nah, jadi untuk menyingkat waktu, karena ini waktu kita sudah banyak dibuang ini ya. Jadi kebetulan saya penguji pertama. Jadi mohon dulu Bapak Ibu pembimbing dan penguji, apa kita kasih waktu dulu Christian atau langsung kita bertanya ini? Langsung aja Pak, saran saya langsung aja. Langsung aja kan? Iya, langsung aja ya. Ya, jadi terima kasih. Jadi saudara Christian, Ya, Pak. ini judul kau pengaruh genotip dan pupuk NPK. Pertanyaan saya pertama, apa yang kau maksud pengaruh genotip ini? Baik, Pak. Saya akan menjawab. Maksud dari pengaruh genotip ini terhadap kopi Arabica, yaitu di mana seperti kita ketahui, genotip dari kopi Arabica itu dapat berbeda-beda. Sehingga dengan adanya perbedaan dari setiap genotip tersebut, maka diharapkan kita menemukan kultivar genotip yang baik dan tahan terhadap penyakit maupun hama dari penyakit kopi, sehingga untuk ini nanti dapat meningkatkan produksi dari kopi Arabica setelah kita temukan kultivar atau bibit kopi yang unggul. Terima kasih. Ini Christian bisa dengar saya jelas, Dek? Bisa, Bu. Tapi saya tidak bisa terlihat ya? Oke. Tolong didengar baik-baik lah ya kalau gitu ya. Saya ingin tahu dulu, ini hal yang baru bagi saya, jadi ini pertanyaan agak informatif juga lah ya. Coba tolong ceritakan sejak awalnya sendiri, apakah kamu mengambil dari lapangan benihnya itu atau bagaimana? Kalau iya, bagaimana caranya? Oh, baik, Bu. Jadi saya selama penelitian ini juga mengambil benihnya dari lapangan langsung, yang mulai dari Kabupaten Dairi, Karo, dan Barat. Jadi cara saya mengambil benih kopi tersebut yaitu pertama, saya melihat dari produksi kopi, di mana untuk syarat kopi yang baik yaitu untuk menjadi bibit atau menjadi benih yaitu memiliki produksi yang tinggi. Yang kedua juga berapa tinggi? Berapa produksi tinggi? Kamu tahu dari siapa? Dari wawancara? Baik. Jadi Ini dari produksi tinggi itu tidak perlu mana? SPK, gitu ya. Nah, kemudian ini berapa? Pada semua genotip yang kamu peroleh tadi, kita sebutlah genotip, ya kan? Ya, ya, Bu. Kan kamu punya dua perlakuan genotip dengan kamu buat hipotesis ketiga bahwa ada pengaruh interaksi antara genotip dengan dosis pupuk NPK, ya? Ya, Bu. Betul? Nah, saya dasarnya apa kamu sampai musuh ketiga itu? Baik, Bu, untuk di interaksi kemarin buat di hipotesis ketiga itu, Bu, sebenarnya itu belum bisa dikatakan ada berinteraksi, karena setelah saya lakukan juga di lapangan, Bu, dengan melakukan uji studi seragam, sama sekali tidak ditemukan interaksi antara genotip dan pupuk NPK, Bu. Jadi dasar saya menyusun hipotesis tersebut adalah bahwasanya di mana setiap tanaman sesungguhnya membutuhkan
subhara untuk dapat bertahan hidup atau melangsungkan hidup di sini. Jadi dengan adanya pemberian NPK terhadap masing-masing genotik diharapkan adanya perbedaan baik itu dari jumlah hari bentukan pertama, tinggi tanaman, diameter batang maupun luas daun. Jadi dengan adanya pasar saya juga yaitu di mana ada bibit kopi Arabica ini sesungguhnya juga membutuhkan NPK yang membuat saya buat alat itu. Baik, sekarang kami persilakan ke pembimbing Ya, Pak Sabam dan Ibu Susana. Silakan. Ibu Susana dulu sebelum saya. Yang dulu ya Pak. Ya, Ibu Susana. Terima kasih pada Bapak Ketua Sidang dan Bapak Pembimbing utama. Kristina, Ibu lihat memang kamu sudah apa ya? Kalau Ibu lihat termasuk gigi ya, dan berusaha untuk menjawab ya. Itu bagus untuk kamu. Tapi ada hal-hal yang masih belum sesuai gitu ya. Nah itu mungkin bisa dipelajari lah untuk kedepannya. Yang sudah diajukan oleh Bapak sangat bagus ya. Tapi kita berusaha untuk memberikan jawaban yang sebaik-baiknya. Nah, tadi ada tentang apa? Kamu katakan bahwa syarat tidak perlu buku NPK. Ya. Juga kamu katakan dosisnya dikurangi. Nah itu sebenarnya harus disesuaikan dengan apa yang sudah kamu tulis, gitu ya. Tapi memang ada juga jadi terbesit pikiran bahwa kita sarankan juga untuk pemberian pada masa yang lebih lanjut. Nah, kemudian kamu kayaknya lupa tadi waktu ditanya soal apa dengan Pak Bangun, bagaimana dengan pertumbuhan yang di Medan, gini-gini. Padahal ini kan pembibitan, ya. Jadi pembibitan itu memang kalau dalam skala pembibitan kan banyak sudah dilakukan oleh Pak Sabam misalnya sebelumnya, bagus kopi itu ya. Jadi pembibitan kita kan mau sampai produksi, oke aja gitu kan. Apa ya, kita ya apa adanya lah kalau penelitian itu kan. Kalau memang ada apa namanya mungkin memang kurang sesuai, tetapi kita sarankan lah supaya dia lebih fokus untuk ke depan gitu ya. Jadi diapakan lah untuk NPK ini bukannya tidak secara umumnya kan biasanya kalau kita kasih NPK kan pertumbuhan tanaman kan makin bagus ya kan. Dan kalau kita nanti diberikan lebih lanjut mungkin lebih bagus gitu ya. Sama Pak Sabam ya Pak. Ya. Silakan Pak Sabam. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya ya? Terdengaran ya? Baik. Secara keseluruhan penelitian dari Christian ini sangat bagus, sangat luar biasa. Pertama saya melihat bahwa banyak hal yang perlu kita pikirkan ulang. Misalnya rekomendasi pemupukan. Apa yang digunakan pemupukan dalam penelitian Christian ini merupakan dasarnya literatur. Tak ada yang menyimpang dari literatur. Jadi rekomendasi literatur itulah diterapkan di penelitian ini. Jadi tidak asal dibuat tingkat rekomendasi pemupukan itu. Nah, hasil penelitian dia menunjukkan bahwa justru dengan bertambahnya pupuk, maka katakanlah pertumbuhan turun.
Nah, ini sesuai dengan dasar teori ilmu yang menyatakan bahwa apabila kita berikan pupuk, khususnya nitrogen, maka tanaman itu harus segera merombak unsur nitrogen dalam bentuk amonium kah atau dalam bentuk lain untuk tidak menjadi racun bagi tanaman itu. Jadi makin banyak nitrogen yang diserap, makin banyak energinya yang harus digunakan untuk merombak bentuk amonium atau bentuk NO3 atau NH4 tersebut ke bentuk lain seperti asam amino. Nah, ini mengindikasikan bahwa waktu pemberian pupuk pun perlu kita pertimbangkan lagi. Tidak di awal dari pembibitan tetapi pada fase lanjut. Tapi literatur mengatakan pemupukan itu bisa diberikan seminggu atau pada saat tanam atau 2 minggu setelah pindah tanam. Dan itulah yang dilakukannya. Ternyata faktanya nggak seperti itu. Jadi memang sangat bagus, informasi bagus dari penelitian si Christian ini. Bukan berarti pupuk tidak perlu. Mungkin pas sampai fase tertentu nggak boleh kita berikan pupuk karena justru menyerap karbohidrat pada daun lembaga atau pada tanaman itu sehingga untuk keperluan pertumbuhan menjadi berkurang. Begitu maksudnya. Lalu yang kedua soal terminologi genotipe tadi, itu sama saja dengan terminologi varietas. Kita tidak sebutkan daunnya, fenotipnya, tapi pengaruh varietas dengan kombinasi pupuk. Jadi kita tidak sebut fenotipenya. Jadi totalitas. Dan diduga memang berbeda-beda genotipenya ini karena dasarnya misalnya harus ini. Ada dasar pemilihan tanamannya. Tapi secara keseluruhan saya melihat bahwa penelitian ini sangat baik. Sebenarnya ini ada bagian dari penelitian yang sangat panjang. Nanti genotipe G3 yang disebutkannya itu tadi, yang mempunyai umur pendek itu yang akan kita kembangkan. Karena ada tren di seluruh dunia pada semua tanaman, bagaimana mencari tanaman yang sangat genjah. Misalnya sekarang ini padi sangat genjah ditanam, dicoba untuk pada masa pandemi ini. Nah, kita juga inginkan kopi sangat cepat membentuk daun pertama sehingga cepat dia berfotosintesis. Soal tadi pertanyaan, itulah shocking injury yang ibu tadi tanyakan itu, Ibu Puji tanyakan itu, shocking injury itu memang bisa terjadi kalau terlalu cepat kita berikan nitrogen atau pupuk yang lain, justru menyerap menggunakan karbohidrat itu untuk kepentingan penyerapan itu, bukan untuk membentuk bahagian tanaman. Pada suatu saat kita harus tambah terus, barulah keseimbangan terjadi. Jadi memang di awalnya lebih bagus kita tidak beri pupuk itu. Itu salah satu informasi penting dari penelitian dari Christian ini. Tetapi apa yang dilakukan Christian itu semua berdasarkan literatur. Makanya saya pribadi berpikir, ya apa betul nih literatur atau bagaimana begitu. Jadi perlu diteliti ulang. Ada penelitian skripsi dari mahasiswa kita selanjutnya mengatakan tentang kapan sebaiknya pupuk nitrogen atau urea atau sejenisnya diberikan pada kopi. Nah, ini perlu diteliti ulang. Tapi sekali lagi saya jamin bahwa saat pemberiannya itu dan dosisnya itu berdasarkan literatur. Jadi tidak asal dibuatnya. Oke, waktunya Pak, sabar. Ya, saya kira itu aja. Itu aja yang ingin saya tambahkan dari penjelasan Ibu Susana dan untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya kira langsung kita kasih nilainya ini ya. Jadi silakan para pembimbing dan penguji dan saudara Christian Bapak ya. Jadi setelah tadi melihat meja hijau yang dilaksanakan, pertama sebenarnya pengetahuanmu masih banyak yang perlu ditingkatkan ya. Jadi kalau lulus di masyarakat itu tantangannya lebih besar ya. Kau harus mengerti dasar-dasar ilmunya, ya. Karena kemudian dalam beberapa hal kau bisa menjawab, tapi kurang paham sesungguhnya. Jadi setelah melihat hasil tulisan saudara, ya, kemudian nilai dari para pembimbing dan penguji, maka saudara diputuskan lulus dengan nilai 86,5 A. Dan
dan salam buat keluarga. Terima kasih. Horas.